Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta, dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak! Hola netizen yang tercinta. Banyaknya fraud di Badan Pengelolaan Keuangan menjadi salah satu pemicu tingginya skeptisisme publik terhadap program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Karena itu program pembiayaan perumahan layak milik pemerintah tersebut dinilai butuh sosialisasi lebih masif karena tidak mungkin untuk diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah diketahui berencana memotong gaji setiap pekerja di sektor formal untuk pelaksanaan program TAPERA. Jika sebelumnya kepesertaan atau kewajiban pemotongan upah untuk TAPERA baru menyasar pegawai negeri sipil, kini muncul mandatori perluasan kepesertaan TAPERA ke penerima upah alias pegawai atau karyawan swasta serta BUMN atau BUMDes TNI atau Polri. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fathan Subci mengatakan, pro kontra yang terjadi di tengah masyarakat terkait program TAPERA tergolong wajar. Bagi pengusaha pengembang perumahan, program ini dinilai menjadi jawaban atas terjadinya backlog atau defisit perumahan layak bagi masyarakat. Namun, sebagian masyarakat menilai program ini hanyalah akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan dana publik secara cepat. Banyaknya kasus fraud di Badan Pengelolaan Keuangan juga menjadi ganjalan bagi publik untuk ikut program TAPERA. Menurutnya, publik akan mengaitkan penyalahgunaan dana peserta oleh pengelola dalam kasus Taspen, Asabri maupun Jiwasraya dengan keamanan program TAPERA. Kepercayaan publik perlu dibangun sehingga mereka tidak curiga akan manfaat dana TAPERA untuk menyediakan dana murah bagi kepemilikan rumah layak huni. Apalagi defisit perumahan layak huni di Indonesia masuk relatif besar. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional 2023, kekurangannya mencapai 12,7 juta unit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gaji kita bakal dipotong 3% untuk TAPERA. TAPERA adalah tabungan perumahan rakyat. Seharusnya kalian udah nggak kaget lagi ya, karena undang-undang TAPERA ini tuh udah ada dari tahun 2016. Waktu itu juga sempat heboh, tapi memang kita belum tahu nih besaran dari persenan yang bakal dipotong dari upah kita itu berapa. Emang peraturan pelaksanaannya itu baru diterbitin di 2024 ini. Jadi itu juga sebenarnya perubahan sih, sebelumnya udah ada tahun 2020, tapi emang belum jalan dan belum ditentuin nih mengenai besaran persenannya itu yang dipotong dari upah atau gaji kita itu berapa persen. Jadi buat kalian para pekerja, termasuk gue juga pekerja, itu upah kita bakal dipotong 3% untuk si TAPERA ini. Yang mana menurut gue, kenapa sih harus ada dipotong lagi? Udah dipotong pajak, dipotong BPJS dan lain-lain. TAPERA tuh maksud gue menurut gue nggak semua orang butuh perumahan rakyat gitu. Mengingat harga properti tuh udah naiknya tuh udah nggak masuk akal kan. Dan apakah TAPERA ini adalah solusi? Oh ya, TAPERA ini tuh juga berlaku bukan buat kita-kita kayak pekerja aja gitu, tapi berlaku juga kepada ASN, anggota TNI Polri, sama untuk pekerja mandiri atau kayak freelancer gitu. 3% dari upah kita itu bisa buat macam-macam. Maksudnya kebutuhan orang kan banyak ya, berbeda-beda gitu. Kebutuhan gue sama kebutuhan orang lain, kebutuhan kalian kan pasti beda. 3% itu mendingan, kalau gue ya, mendingan dimasukin ke instrumen investasi yang returnnya bisa 6%, 7% gitu. Dibandingin kita sisihin untuk ke TAPERA ini yang mana uang kita nih ada di pemerintah. Jujur aja gue udah gak bisa husnuzon ya sama pemerintah gitu. Jadi gue otak suzon gue tuh berpikir apakah ini cara pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat terus untuk diputar lagi gitu. Gak tau, gue udah gak bisa husnuzon sama pemerintah. Menurut kalian gimana? Apakah TAPERA ini merupakan solusi bagi kita para pekerja untuk mempunyai rumah gitu? Menurut kalian gimana? Coba deh komen. Kalian keberatan dengan program TAPERA karena setiap bulan harus potong gaji 2,5%? Kalian keberatan dengan hal itu? Sebetulnya ini adalah solusi dari pemerintah untuk masyarakat yang belum punya rumah pertamanya, sehingga nantinya memiliki rumah pertamanya dengan pembiayaan dari TAPERA. Cuman masalahnya, apakah seluruh rakyat Indonesia yang ikut serta dalam TAPERA dengan mudah mendapatkan pembiayaan? Lalu berapakah nilai jumlah pembiayaan yang diberikan? Kalian lebih baik diam, karena kita akan menuju Indonesia emas, karena diam adalah emas.
Jadi gaji kita mau dipotong 3% tiap bulan untuk tabungan perumahan. Kebijakan yang aneh. Jadi gini, gue ambil contoh UMR Jakarta 5 juta sebulan. Kena potongan 3% tiap bulan itu 150.000 tiap bulan. Jadinya setahun 1,8 juta. 10 tahun 18 juta. 18 juta mau dipakai buat beli rumah, DP aja nggak cukup. Terus uangnya cuma boleh dipakai untuk pembelian rumah pertama. Lah terus kalau saya udah punya rumah, masih tetap harus dipotong 3% per bulan. Tapi saya nggak bisa pakai uangnya untuk beli rumah. Kenapa? Karena udah punya rumah. Terus ngapain dipotong kalau nggak bisa dipakai? Mungkin ya kebijakannya perlu direview lagi. Enggak, gue cuma bingung masalahnya ini yang punya ide bikin kebijakan ini tuh siapa ya? Karena nggak masuk akal. Gaji per bulan lo bakal dipotong 2,5% untuk tapera. Pengusaha juga bayarin 0,5% kalau nggak salah. Si tapera ini tuh sebenarnya ya buat kita-kita juga, karena uang yang kita kumpulin itu bakal jadi tabungan kita saat nanti beli rumah. Misalnya aja gaji lo 5 juta, setahun tabungan tapera lo ya 1,5 atau 2 juta lah. Terus pertanyaannya, ngumpulin duit 1.500.000 per tahun, mau sampai kapan bisa sampai kebeli rumah? Sekarang ya, semurah-murahnya KPR tuh 500.000 per bulan itu juga rumah subsidi. Dengan skema yang kayak gini ya, lu butuh 100 tahun untuk bisa nabung beli rumah subsidi. Gua sih lebih seuzon sama yang punya ide ini ya. Kayaknya niat jahatnya lebih besar daripada ingin membantu Gen Z atau milenial membeli rumah. Terus ya, gak semua orang itu pengen punya rumah. Emang ada beberapa orang yang mendingan gua kontrak aja daripada beli rumah gak kejangkau harganya. Prioritas orang-orang dalam mengelola gajinya itu beda-beda. Kebutuhannya pun juga beda-beda. Kalau emang lu beneran khawatir anak muda itu nggak bisa punya rumah, ya coba bikin kebijakan gimana caranya supaya harga rumah itu makin lama nggak naik gila-gilaan. Aneh ya, aspirasi rakyat nggak pernah didengar, tapi sekalinya bikin kebijakan tuh aneh-aneh. Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Gak ada yang minta, gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT, ada potongan wajib 5% untuk BPJS, ada potongan wajib 3% untuk JP, ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotong 2,5% untuk tapera. Nah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil, tapi kalau digabungin tuh banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000, sisanya 3,9 juta sekian. Kebayang gak tuh? Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak. Astaga, udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lo pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta, 1 miliar per orang untuk beliin lu rumah. Dengan semua kekacauan aturan dari penguasa, sama aja rakyat hidup dan kerja cuma untuk ngumpanin para pejabat korup yang ada di pemerintahan biar makin subur dengan alasan untuk inilah itulah bullshit semua. Pas duit gaji udah dipotong segitu banyaknya, giliran mau dibelanjain duit sisa gaji kena PPN 12% dong. Lu pada punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan, sedangkan gaji anggota DPR itu 50-an juta sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan tapera ini nggak benar, harus dibatalin. Orang itu mboyo kulo nuwun dhisik, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Apa lo? Guys, lagi berisik soal iuran tapera nih. Di mana gaji karyawan bakal dipotong 3%.
By the way, TAPERA itu singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat. Jangan diplesetin jadi Tabungan Penderitaan Rakyat. Jadi menurut Bapak Presiden Jokowi, kalau belum berjalan biasanya ya pro dan kontra. Tapi setelah berjalan baru bisa dirasakan manfaatnya. Semua karyawan wajib terdaftar terakhir tahun 2027. Otomatis pemberlakuannya itu ada pada pemerintahan akan datang. Katanya TAPERA ini nggak semata-mata untuk pengadaan rumah baru. Karyawan yang sudah punya rumah gajinya tetap dipotong dong. Dananya bisa digunakan untuk renovasi dan perluasan. Bisa cair nggak sih itu? Bisa, tapi dengan syarat tertentu. Baca sendiri di Google, kepanjangan. Saya dukung aja deh Pak. Jangan sampai aja beberapa tahun lagi ada berita si pejabat A ditangkap karena kasus korupsi dana TAPERA.